Bagaimana cara menghadapi orang tua yang perkataannya sering membuat sakit hati? Ya akhi fillah, semakin tua orang tua Anda, semakin aneh-aneh sikap dan perilakunya. Begitulah namanya orang tua. Anda, kita ini semua alhamdulillah tidak mengalami seperti kasus Sa'ad bin Abi Waqqas. Alhamdulillah kita tidak mengalami seperti kasus siapa? Sahabat yang lain, Thalha bin Ubaidillah. Anda tahu kisah Thalha bin Ubaidillah? Seorang sahabat bercerita, lupa saya namanya. Saya melihat saat itu di masa saya masih jahiliyah, belum Islam. Saya melihat seorang anak muda, umurnya masih belasan, Thalha saat itu, dibawa ke tengah pasar oleh seorang perempuan. Lalu perempuan ini berteriak-teriak di tengah pasar, di tengah kota Madinah, bukan kota Makkah. Pukuli dia, pukuli dia. Si perempuan ini menyuruh orang-orang itu mukuli anak muda ini. Saya bertanya, siapa perempuan ini? Dia ibunya. Dan sahabat itu adalah Thalha bin Ubaidillah. Ya akhi, sahabat ini ngalami banyak hal ya akhi. Zubair bin Awam, tahu Awam? Awam bin Khuwailid, nama lengkapnya Zubair bin Awam bin Khuwailid. Apanya Khadijah bin Khuwailid, kakaknya Khadijah. Ketika Zubair masuk Islam, paman-pamannya tidak setuju dengan masuk Islamnya Zubair. Maka beliau ditarik oleh pamannya, disiksa sampai diikat di sebuah pohon, kemudian diangkat tubuhnya dan dibawa dinyalakan sebuah api. Akhi, kita alhamdulillah orang tua kita nggak sampai kayak gini. Tapi mereka tetap bakti sama orang tuanya, sama keluarganya. Orang tua Anda cuma minta aneh-aneh. Orang tua Anda paling ngomel-ngomel karena faktor usia. Anda nggak sampai digebukin sama orang tua Anda karena Anda rajin sholat. Enggak. Anda belum sampai tingkatan pada seorang perempuan yang malam-malam telepon saya. Perempuan ini telepon saya, Ustadz, saya telepon Ustadz, barusan orang tua saya keluar dari kamar dan saya dikunci habis isya waktu itu. Saya dikunci dari luar. Kenapa? Karena saya rajin di pengajian-pengajian sunnah. Saya barusan digebukin, disiksa sama orang tua saya. Akhirnya orang tua saya memaksa saya untuk menikah dengan laki-laki pilihannya. Sebelumnya nanti malam jam 1 malam saya akan dilakukan upacara suci biar saya bersih dari pikiran-pikiran sesat saya menurut orang tuanya. Jadi entar malam saya mau dibawa ke daerah Sukabumi, lalu saya dilakukan upacara mandi kembang jam 1 malam. Apa sikap saya, Ustaz? Anda bisa menghindar? Nggak bisa, Ustaz. Saya perempuan, Ustaz. Saya nggak bisa. Serahkan semuanya sama Allah. Apapun yang dilakukan orang tua Anda, yakinilah bahwa semua itu adalah amalan syirik yang Anda tidak akan percaya. Itu, Ustaz? Oke, saya siap menerima, Ustaz. Jam 10 pintu ini dibuka dan saya akan diseret paksa oleh orang tua. Nggak apa-apa, Ustaz. Saya akan dengarkan. Anda mengalami seperti perempuan ini? Tidak ya akhi. Orang tua Anda cuma ngomel, terus Anda gak kuat sama omelan? Satu lagi jawabannya, orang tua Anda sudah kuat atas omelan Anda. Berpuluh-puluh tahun Anda ngomel sama orang tua Anda. Orang tua Anda kuat menghadapi omelan kita.
Mulai bayi kita ngomel jamaah. Mulai di perut, sejak roh itu ditiupkan, kita sudah ngomel dalam perut. Tendangan sono, tendangan sono. Ibu kita nggak bisa tidur karena hamil berat. Terus lahir taruhan nyawa. Makanya ya akhi, kalau istri Anda lahiran, Anda ikut masuk ke dalam, lihat bagaimana itu istrimu itu melahirin. Lahir berat, habis itu ngomel, nangis. Dia tidur, Anda bangun. Anda bangun, dia bayinya tidur kebalik, nggak bisa tidur dia. Anda mulai gede, ngomel. SD ngomel, terus Anda ini ngomel sampai gede cerewet Anda. Bertahun-tahun kita ini ngomel, tapi ibu kita kuat menghadapi itu semua. Sekarang ibu Anda paling ngomel sesaat, terus Anda sendiri gak kuat. Kurang ajar kita ini jemaah, durhaka itu. Hanya masalah kecil gini Anda gak kuat sama orang tua Anda. Ya, mana sabar kita? Orang tua kita ada puluh-puluh tahun sabar. Ayah kita sabar cari rezeki buat kita. Orang bilang kepala di bawah. Luar biasa cari rezekinya. Mau sekolah nggak punya uang buat bayar. Gimana perasaan orang tua? Terus kita sedikit menghadapi mereka yang karena masa tua ini. Makanya itulah rahasianya. Apa itu? Ayat Quran yang bilangnya apa? Jika orang tua Anda sudah tua, lihat ada kata-kata tua di situ. Karena tua inilah cobaannya. Di situ pahalanya gedenya ya. Besarnya pahala itu luar biasa di situ ya. Barakallahu fiikum.